Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Aji Bagus Maulana di segmen Dikaji, dikasih tahu Aji. Oke, pada video kali ini gua bakalan ngasih tahu gimana sih cara gua bikin motion grafis yang gemoy kayak gini. Oke, langsung aja check it out. Oke, kayak biasa sebelumnya teman-teman semua harus buka softwarenya dulu. Nah, untuk kali ini gua pakai software namanya Adobe After Effects. Ya, teman-teman bisa dapetin dimanapun, di Google juga banyak. Jangan lupa nanti setelah itu kita klik file, terus new dan new project. Oke, setelah itu kita bisa bikin new composition. Nah, di sini untuk ukurannya, karena yang kemarin gue bilang gue bakalan bikin ini jadi IG Reels, jadi gue bikin lebarnya 1080 dan tingginya 1920. Oke, ini standar ya, artinya rasionya 9:16. Nanti kalau memang perlu penjelasan tentang ini, kita bahas di video selanjutnya. Oke, kalau udah, teman-teman bisa masukin file yang kemarin teman-teman desain di Adobe Illustrator. Oke, langsung drag aja di sini ya. Set kayak gini. Nah, nanti di sini ada muncul pilihan import kind. Nah, gua di sini pilih yang composition. Oke, footage dimensionnya gue pakai yang document size. Kenapa sih kayak gitu ya? Biar lebih memudahkan aja, karena memang dari kemarin kita udah atur document size-nya ya. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi gitu. Sip. Oke. Nah, kalau udah kita taruh di timeline. Nah, ini namanya timeline ya teman-teman. Oke, ini namanya timeline, ini namanya viewfinder-nya nih, atau lembar kerjanya kita nih. Nah, terus ini banyak, nanti kalau memang itu teman-teman bisa nyari video-video lain yang bakalan ngejelasin lebih detail daripada gua ya. Oke, kita lanjut aja. Kita double klik ini jeruk gemoynya. Nah, di sini kan ada banyak layernya nih. Kita bakalan animasiin satu persatu. Oke. Langsung aja untuk yang pertama, mungkin kita akan matiin dulu ya penampilan dari yang lain-lainnya. Jadi kita cuma fokus pada badannya si jeruk ini, oke? Langsung aja kita klik ini dan ini. Nah, ini kita pastiin ini badan. Kita ganti nama, kalau teman-teman kemarin nggak ada namanya, kita ganti jadi badan. Oke, nah kayak gitu. Dan di sini pastiin ketika kita geser-geser gini dia ngikut. Nah, kalau udah, baru kita lihat nih kemarin punya kita tuh kayak gimana sih. Di sini gue coba import file gue yang kemarin ya. Nih, kalau punya gue yang kemarin, dia modelannya kayak gini ya, dia geraknya set. Nah, ingat yang pertama si badannya ini, kalau kita lihat satu persatu, badannya dulu yang gerak, yang gue gerakin set. Nah, set. Kalau kita lihat di sini, ini mainnya cuma position sama scale ya teman-teman. Jadi ini gampang insyaallah, dan teman-teman cuma tinggal ulang-ulang aja. Oke, kita langsung aja pakai yang pertama, position. Di sini kita bisa pencet layer badan, terus kita pencet yang ini, segitiga ini, kita bikin jadi dia turun ke bawah. Nah, habis itu kita buka lagi sampai dia muncul position. Kalau udah, ini kita geser sedikit time indicatornya. Biar apa sih? Biar dia bisa maju waktunya. Nah, ini kita geser dikit aja, mungkin sekitar ini gua gedein dulu ya. Gua gedein. Oh iya, biar ini kita gampang, kita atur dulu compositionnya, waktunya, durasinya kita pilih 5 detik aja. Karena ini animasi sederhana, durationnya ini yang menit 00, terus ini kita ganti ke detik. Oke, yes gitu. Nah, ini gue majuin sekitar, ini kalau kita lihat ada hitungannya 5 frame. Oke, 5 frame. Kita bikin keyframe pertama. Ya, jadi fungsinya keyframe itu adalah merekam pergerakan. Oke. Nah, setelah itu kita maju lagi ke keyframe selanjutnya. Kita kira-kira aja di keyframe ini dia bakalan loncat. Ini kita kasih keyframe-nya dulu, nanti baru kita edit gitu. Sip. Oke, depannya juga ingat ya, jadi kan nanti kita mau dia loncatnya set set. Nah gitu. Nah, itu posisinya ya, posisinya dari sini terus ke atas, terus ke sini lagi, ke atas,
bawah, atas, bawah, atas, bawah ya. Jadi kita bikin keyframe-nya lumayan banyak nanti. Oke, kita masuk lagi ke keyframe yang paling pertama. Kita atur dulu. Oh, ini udah pas nih. Terus keyframe yang kedua, dia di saat yang kedua dia pengen di atas, tapi juga pas di akhirnya dia balik lagi. Nah, itu yang kita ubah adalah keyframe yang kedua. Caranya gimana? Ini bisa teman-teman atur. Yang sebelah kanan ini itu atas bawah, sebelah kiri ini kiri kanan. Nah, gitu ya. Oke, di sini kalau gua pengennya ya udahlah pakai ini aja. Ini juga bisa, jangan lupa pencet shift. Nah, ini udah masuk nih. Tuh kalau kita animasiin. Nah, kalau teman-teman rasa kurang halus, kita seleksi semuanya, terus kita klik kanan, keyframe assistant, kita pilih easy ease. Nah, ini biar ekspresinya lebih nyata gitu. Nah, tuh ya kan. Oh iya, kalau kita lihat dia ini ke belakang ya. Jadi pas di sini dia naik ke atas dan di akhirnya dia mundur ke belakang. Nah, ini berarti yang di belakang ini kita tinggal taruh ke belakang, geser ke belakang, kayak gini misalkan. Nah, kalau kita lihat, nah ya kan udah jadi. Biar ini kelihatan lebih halus, kita nyalakan yang namanya ini motion blur, terus kita aktifkan di layernya ya, kayak gitu. Nah, kalau kita lihat tuh dia agak ngeblur belakangnya. Nah, kalau memang ini agak kurang halus, ininya dimundurin aja. Nah, ya kan lebih halus. Ini diatur aja ya sesuai dengan selera teman-teman. Setelah itu, biar nanti daunnya ngikut, terus shadownya juga ngikut. Caranya gampang banget teman-teman. Untuk daunnya sendiri, ini kita bisa pilih parent pick-nya, pilih ke badan, layer badan. Nah, tuh ya, jadi daunnya udah ngikut. Nah, setelah ini daunnya ini kita masking dulu nanti, biar dia bisa halus nih, kayak gini nih. Nah, itu kan daunnya kalau kita lihat, daunnya dia gerak ya, set. Nah, seakan-akan kena angin. Nah, tuh ya. Nah, itu masih kurang halus sebenarnya. Nanti kita bikin yang lebih halus lagi, nggak apa-apa. Ini untuk yang pertama ya. Nah, daunnya oke, kita pilih layer daun. Layer daun nanti gue bakalan copy jadi 2 layer. Jadi kita pisahin antara daun yang kanan dan daun yang kiri. Daun yang kanan nanti kita putar ke sini, dan daun yang kiri dia akan kita putar ke sini. Oke, kita coba. Set. Nah, ini pertama kita duplicate dulu dengan cara edit duplicate. Nah, kayak gini. Itu muncul ya daun. Nah, terus kita masking biar apa? Biar nanti kita bisa dapetin poros animasinya di sini. Ini kan keyframe-nya di sini nih. Apa namanya? Anchor point-nya di sini. Sorry, bukan keyframe. Nah, ini kita pakai rectangle tool. Terus kita pilih ini. Set. Nah, ini gampang ya sebenarnya. Terus kita aktifin lagi layernya. Kita ubah anchor point-nya, paint behind. Ini kita pilih. Ini kita geser nih titiknya. Kita geser ke ujung daun. Jadi kalau nanti kita coba atur, kita rotation, ini teman-teman bisa buka ya di sini. Terus kita klik rotation. Nah, ini dia ngikutinnya gampang. Ini ada 2 karena yang layer atasnya itu belum dimasking ya. Oke, kita Ctrl Z dulu, nolin dulu. Terus begitupun juga yang layer keduanya, sama kita gituin juga. Ya, kalau udah kita rotation. Oke, cara menganimasikannya hampir sama. Teman-teman di sini kalau mau cuma ngambil rotation aja bisa pencet tombol R. Sini R dan di sini R. Nah, fungsinya apa? Buat memisahkan antara animasi yang lain-lainnya. Oke, kita bikin di sini, klik dulu satu-satu. Terus di sini juga di tengah. Kayak gini. Nah, ya. Kita samain ya sama yang tadi. Oke, nah kita pengen pas jadi atas, ininya keputar, daunnya muter. Ini kita coba ya, tuh kayak gitu.
Terus yang kanan juga digeser ke kanan aja. Nah, jadi kalau kita lihat nah ya kan, udah bagus tuh. Nah, kebetulan daunnya ini ada di bawah, jadi kita bisa naikin daunnya ke atas si badannya. Biar apa? Biar kelihatan. Dan juga jangan lupa di motion blur, sorry. Oke, kita kasih set. Ya, udah lumayan bagus ya kalau kita lihat. Ya, nah sekarang kita tinggal kasih ekspresinya. Kita lihat dulu. Nah, di pertama dia, nah jadi ekspresinya gini ya. Awal ya dia cuma senyum biasa. Terus ketika dia mau loncat, nah itu berubah ekspresinya jadi gitu. Nah, biasa ya kalau kita loncat pun kita juga kayak gitu. Jadi ada ekspresi barunya gitu. Nah, di sini kita ada ekspresinya, kita tinggal bikin. Gimana caranya? Tinggal, nah di sini kita pastiin kita masuk ke yang dia ada di atas. Nah, itu kayak gini. Nah, sebelumnya kita pastiin dulu nih, mereka parentingnya itu ke badan, biar nanti ikut ya. Oke, kita Ctrl Z dulu. Pastiin ini kita ada time indicatornya itu di paling depan. Nah, biar nanti nggak kayak tadi tuh agak error. Ya, kayak gini. Terus tara dia ngikut. Ya, dia ngikut. Oke, terus ini ketika dia mau terbang, pas udah di frame ini, kita bikin ekspresi satunya, kita pencet T, opacity. Kita animasiin, terus kita zoom nih iniannya, timelinenya, biar masuk ke frame satuannya. Ini kan masih ini frame, tapi dia by 10 frame ya. Kalau kita zoom dia jadi 5 frame, terus zoom lagi jadi 2 frame sekali, terus kita zoom lagi ini per frame. Oke, kayak gini maksudnya. Kita lihat di sini opacity-nya kita turunin, yang di sini kita nolin. Nah, yang di atas di ekspresi 2 ini kita ubah juga. Jadi sebenarnya ini cuma tibanan ya teman-teman. Nah, yang awalnya ini 0, kalau ini awalnya 0, kalau yang ini awalnya 100. Dan ini sebaliknya. Kayak gitu. Nah, pas dia mau turun, baru kita pakai ekspresi yang ke atas, yang paling 3. Ya, kayak gini. Terus ini jangan lupa diaktifin juga dua-duanya. Nah, ini juga diaktifin visibilitasnya. Terus kita lihat, oh ini kita nolin dulu di awal. Nah, ini di akhir yang kita nolin. Set. Nah, kalau dirasa ini masih kurang, nanti bisa dimajuin. Coba dulu ya. Nah, ini bisa kita majuin di sini. Ya, kayak gitu. Ya. Oke, untuk maju ke depannya, teman-teman bisa klik position lagi. Terus kita klik sekali. Nah, baru kita bikin dia maju. Nah, pencet shift aja ya, kayak gini. Nah, di posisi semula. Sip. Kalau udah, kita balikin lagi ekspresinya nih. Kalau udah, kita bikin ekspresinya jadi senyum ya. Ekspresi yang ketiga. Misalkan dia lagi di sini, set. Nah, di sininya dia mau senyum. Kita klik dulu sekali. Nah, ini jangan lupa di zoom lagi per frame. Set, ini juga. Ingat ya, yang di awal itu, yang di layer ekspresi kedua dia ada, yang pertama, yang ketiga dia 0. Nah, terus pas dia di sini, ini dibalik. Nah, jadi kayak gini. Jangan lupa visibilitasnya dinyalain. Oke, kita coba.
Oke, sekarang kita bakalan animasiin si shadow-nya ini. Nah, untuk animasiin shadow-nya ini jangan lupa dipastiin kalau teman-teman masking dulu. Kita klik di sini, klik tahan. Nah, habis itu kita pindahin anchor point-nya ke tengah-tengah si shadow ini. Ya, kayak gini. Kalau udah, teman-teman pencet P untuk position mengaktifkannya. Nah, ini kita klik, terus pencet S untuk scale. Ya, kalau udah kita masuk ke frame selanjutnya. Nah, di frame dia waktu saat di atas ini, kita pengen scale-nya ini agak berkurang. Nah, kayak gitu. Biar kelihatannya kan kalau kita loncat tuh bayangannya semakin gak kelihatan ya. Ya, kayak gitu. Terus kita bikin dia pindah. Dan ininya balik lagi ke 100. Scale-nya balik lagi ke 100 tapi posisinya pindah. Ingat, posisinya kita klik dulu yang di tengah-tengah juga. Nah, ini kita pindahin. Ya, pakai arahan bisa, pakai mouse bisa, setelah teman-teman. Terus kalau udah, kita bikin lagi di sini keyframe-nya, terus bikin lagi keyframe satu lagi. Nah, ini kita balikin dia ke depan lagi. Ya, kalau kita lihat ini sebenarnya udah jadi. Tinggal kita bikin ekspresi dia ketawa-ketawa. Kita bikin animasi si jeruknya ini. Kita bikin dari detik kedua, kita klik position, terus kita bikin di sini di frame kelima. Kita bikin ini di frame kelima. Ini kalau kita lihat, ini udah masuk ke frame kelima. Kita bikin keyframe ya. Klik, dah. Terus kalau udah, kita masuk lagi ke keyframe 10, dah. Nah, ini kita dimundur lagi di keyframe 5, itu kita naikin dianya. Nah, kayak gini misalkan. Kita animasinya pakai arah aja ya bisa, atau kalau teman-teman nggak mau pakai arah bisa pakai mouse. Kita naikin gini, geser ke atas. Ingat gak usah jauh-jauh ya. Nah, jadi nanti dia bakalan kayak gini nih. Nah, biar lebih halus, kita bikin dia seakan-akan loncatnya 3 kali. Kita copy aja keyframe-nya di sini, kita seleksi, terus kita Ctrl C dan Ctrl V, ya. Terus juga di sini juga. Nah, kalau kita lihat, ya kayak gitu. Untuk daunnya, teman-teman bisa ngulangin cara animasi daun yang tadi ya. Selanjutnya kita bikin shadow-nya juga scaling ya, kayak tadi. Ini cuma main di scale-nya aja. Ini misalkan dia jadi 80%. Kita kira-kira ya teman-teman, karena dia loncatnya nggak jauh, jadi nggak terlalu jauh juga. Ini 70%. Terus kita jadiin 100% lagi. Terus kita copy deh keyframe-nya. Mudah bukan? Ya, jadi animasi di After Effects itu nggak sesulit apa yang kita bayangkan ya sebenarnya. Asal kita mau sabar aja. Kayak gini jadinya. Set. Hihihi. Nah, ini misalkan di sini kita looping. Ya, sip. Tara, udah jadi deh. Sekarang tinggal kita bikin gimana sih cara rendernya. Teman-teman pilih ke composition, terus pilih render. Terus teman-teman bisa pilih output to-nya kemana. Misalkan kalau gue ini kan udah ada file ya, jadi gue taruh di filenya. Misalkan di sini. Nah, jangan lupa output module-nya. Di sini kita pakai, kalau teman-teman pakainya yang After Effects kayak gue, mungkin nggak ada yang MP4 ya. Jadi pakai yang QuickTime dulu. Nanti teman-teman bisa convert via online, ataupun kalau teman-teman punya media encoder bisa di convert sendiri, atau kalau punya Adobe Premiere bisa di render lagi dari Premiere Pro gitu. Kalau udah klik OK, terus tinggal di render. Tara, selesai. Oke, gitu dulu penjelasan video tutorial kali ini. Jangan lupa, berkarya adalah pilihan dan bermanfaat adalah kewajiban. Asantui wal imani. Gua Aji pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.